Inilah fakta-fakta dalam Mahabharata yang paling meresahkan para pembaca epik besar karya Maharsi Vyasa ini. Para penikmat Mahabharata ingin segera melewati bagian ini atau berharap kejadian ini tidak pernah benar-benar terjadi sama sekali. Kalian punya hak yang sama. Bahwa apapun yang didapat oleh Arjuna dibagi rata dengan saudaramu yang lain. Polyandri Drupadi. Siapapun tidak pernah suka Drupadi dibagikan kepada 4 orang Pandawa lainnya. Hal itu menjadi sangat meresahkan, bahkan membingungkan hingga saat ini. Meskipun semua orang mengetahui kisah kelahiran Drupadi sebelumnya, gadis yang terlahir dari kekecewaan ayahnya, Raja Pancala, Drupada. Kita merasa kasihan pada Arjuna yang harus menawarkan keistimewaan menjadi suami pertama Drupadi kepada kakak sulungnya Yudhistira. Drupadi dimenangkan oleh keberanian Arjuna. Dia dilahirkan untuknya, tapi takdir ikut bermain. Jadi itu adalah momen epik pertama yang paling meresahkan. Kita berharap hal itu tidak pernah terjadi sama sekali dan Drupadi tetap menjadi istri Arjuna saja. Tapi takdir terjadi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan bawakan dadu yang baru. Permainan dadu. Fakta kedua, siapapun tidak bisa mencerna dan memahami cara Drupadi dipertaruhkan dan dipermalukan. Mungkin kita menjadi sangat marah dan kecewa kepada Yudhistira ketika mengambil keputusan itu. Kita dibuat benci dan menangis membaca uraian Yudhistira tentang Drupadi dengan cara yang memalukan. Tentunya kita berharap dia berpikir sejenak sebelum mencoba mengucapkan kata-kata yang tercela dan tidak dapat dimaafkan tersebut. Ledakan kemarahan Yudhistira kepada Arjuna pada hari ke-17 perang Mahabharata. Kejadian itu dilakukan sedemikian rupa yang benar-benar telah meresahkan para pembaca Mahabharata, sehingga berharap tidak ada saudara yang berperilaku seperti yang dilakukan Yudhistira kepada Arjuna. Kata-kata Yudhistira akan menyakiti siapapun yang mendengarnya. Bayangkan saja, dia mengatakan bahwa Arjuna seharusnya tidak dilahirkan sama sekali ketika Arjuna belum berhasil membunuh Raja Anggakarna. Begitulah cara Yudhistira mengucapkan umpatan kepada adiknya yang telah mengorbankan hidup untuknya. Arjuna selalu berdedikasi dengan perkataan, perbuatan dan pikiran kepada Yudhistira. Hati kita dibuat hancur mendengar ucapan Yudhistira yang menusuk telinga, kejam, keras dan parau kepada saudara lelaki yang mengorbankan istri dan anak-anaknya demi dirinya. Itu adalah salah satu momen yang paling meresahkan dalam epik tersebut. Saya atau mungkin Anda berharap hal itu tidak pernah terjadi. Terus terang pada bagian ini, pasti semua orang ingin menghapusnya dari ingatan. Selama aku masih tetap hidup, aku akan tetap terus bertempur. Meninggalnya Abhimanyu. Kita lanjutkan fakta yang paling meresahkan dalam Mahabharata, yaitu meninggalnya Abhimanyu. Kejadian ini benar-benar telah membuat semua orang tak bisa menahan air matanya. Peristiwa yang telah menyayat hati semua orang. Anak singa Arjuna, putra sang rembulan, mati tanpa seorang pun di sisinya
setelah menunjukkan keberaniannya dengan cara yang begitu mencengangkan. Pastinya setelah Abimanyu melewati momen kebanggaan dan kesakitannya. Setiap kali ketika membaca lagi Mahabharata dan menemukan bagian itu, kita akan merasakan sakitnya lagi. Ini akan mengganggu pikiran dan menghancurkan hati kita semua. Jika takdir bisa dirubah, alangkah baiknya jika Abimanyu tidak mati seperti itu. Seorang wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus, itu sama saja dengan wanita pelecehan Karna terhadap Drupadi. Tidaklah menjadikan seorang salah satu adegan yang paling mengganggu dan meresahkan ketika Karna menganiaya perasaan Drupadi dengan menyebutnya sebagai wanita hina yang rendah sampai menyebut Drupadi sebagai pelacur. Raja Anggakarna meminta Dursasana melepas jubah Drupadi. Setiap kali kita sampai pada peristiwa itu, membaca atau menonton momen itu, kita akan merasa berkecil hati. Apa perbedaan antara Karna dan para pelaku kekerasan di masa sekarang? Bagaimana dia bisa begitu jahat pada saat itu? Tindakannya yang satu itu membatalkan semua kualitas baik yang ada pada dirinya. Seandainya saja Karna tidak merendahkan diri serendah itu hanya untuk memuaskan egonya. Aku hidup Raja Destrarastra. Aku Raja Destrarastra. Kenikmatan sadis Drestarastra. Drestarastra adalah penjahat Mahabharata yang sebenarnya. Dialah akar penyebab perang dan bukan Duryodhana. Melihat cara Drestarastra merasa gembira ketika Drupadi dimenangkan oleh Syakuni, setidaknya itu terlihat sangat menjijikkan. Drupadi adalah menantu perempuan Kuru. Bagaimana Drestarastra bisa menjadi sesadis itu? Dia tetap diam ketika anak-anaknya mencoba menanggalkan jubah Drupadi. Drestarastra sesungguhnya adalah karakter negatif berdarah dingin. Kita berharap dia menunjukkan sedikit rasa kemanusiaan untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai manusia. Akibat dari peristiwa-peristiwa itu mengakibatkan terjadinya bencana di tanah Bharatawarsha. Poliandri berujung pada pertaruhan Drupadi. Permainan dadu berujung pada penghinaan Drupadi. Kematian Abimanyu memusnahkan 7 Akshauni dan juga Jayadrata. Sikap gegabah Yudhistira mengakibatkan kematian Raja Karna. Penganiayaan yang dilakukan Raja Anggakarna mengakibatkan para Pandawa terdorong untuk bersumpah dan berperang. Akhirnya, kesadisan Drestarastra itu pun menghancurkan seluruh terah dinasti Kuru.